lihat warna hati atau warna otak? Menurut adik, kakak harus pilih yang mana nih? Warna hati aja, jadi kakak bisa tahu siapa yang benci dan sayang sama kakak. Wow. Ide yang bagus tuh, Dek. Nah, sekarang kakak coba dulu kekuatannya ke aku. Warna hati kamu itu merah, artinya kamu sayang sama kakak. Iya dong, walaupun kita sering bertengkar, tapi aku selalu sayang sama kakak. Nah, berarti kekuatan kakak udah bener tuh. Oke, berarti saatnya sekarang memilah teman-teman kan? Hah, kenapa dipilah, Kak? Dengan kekuatan warna hati ini, kakak jadi bisa tahu siapa teman yang palsu dan siapa teman yang asli. Wih, iya ya, aku gak kepikiran loh. Tumben hari ini sepi, pada kemana ya orang-orang? Ngapain kamu di sini? Kamu nggak ikut sama yang lain? Emangnya semua orang pada kemana, Pak? Semua orang tuh bakal masuk ke aula, soalnya bakal kedatangan tamu penting. Tamu penting? Kok saya nggak dapat pengumumannya sih? Udah deh, kamu jangan banyak tanya. Kalau kamu masih di sini, saya kunciin gerbang supaya kamu nggak bisa masuk. Ih, pantas saja Bapak kayak gitu, soalnya Bapak nggak suka dan benci sama saya. Saya nggak pernah benci sama siapapun. Kamunya aja yang ngerasa gitu. Jangan fitnah ya. Dengar ya, Pak. Bapak itu nggak bisa bohong karena saya punya kekuatan warna hati. Emangnya siapa sih yang bakal datang? Katanya kita tuh bakal kedatangan ratu yang super kejam itu. Ratu, yang bener aja loh. Dia kan gak pernah keluar kerajaan. Kita semua juga gak tahu karena ini super mendadak. Udah, nanti kalau ketemu ratu pokoknya kita jangan buat onar ya. Idi, setakut itu ya kalian sama si ratu itu. Lah, kalau lo salah sedikit aja kita tuh bisa di... Vel, ternyata lo perhatian sama gue itu karena lo sayang sama gue. Makasih ya karena udah jadi teman yang baik. Apaan sih? Anak-anak, semuanya harap berbaris dengan rapi dan disiplin ya. Udah deh Bu, langsung ke intinya aja. Kamu berani nyelak omongan saya ya? Kalau gitu saya nggak bakal kasih kesempatan kamu buat ketemu dengan ratu. Lah, emangnya salah saya sebesar itu sampai dihukum Bu? Iya, jadi kamu harus menunggu di kelas sendirian sampai kita semua selesai. Gawat, jangan Bu, kasihan Feli soalnya dia pengen banget ketemu sama ratu walaupun ratu terkenal kejam. Lah sejak kapan gue ngomong kayak gitu? Gak ada ampun, pokoknya Feli harus menunggu sendirian dan tidak diperbolehkan bertemu dengan ratu. Maaf ya Vel, gue gak bisa berbuat lebih. Udah gak apa-apa, gue turutin aja nih mau guru. Makasih ya karena lo udah belain gue. Heboh banget tuh kayaknya aula. Jadi sedih karena gue gak bisa ikut seru-seruan. Kalau gitu pergi aja lah, kamu ikut ke dalam dan bertemu sama si ratu. Hah? Loh, kok berubah? Kenapa Bapak tiba-tiba sayang sama saya? Ada beberapa faktor dan hal yang membuat saya berubah. Udah, pokoknya saya mau yang terbaik untuk kamu. Ih, jangan gitu deh Pak. Saya jadi geli dan bulu kuduk saya merinding. Gini aja, supaya kamu bisa masuk dan bertemu sama Ratu, kamu gantiin pekerjaan saya anterin minum buat Ratu. Ya udah deh, kalau maksa gitu, aku bakal antarin minuman ke Ratu. Lagian kenapa sih pakai maksa banget buat ketemu sama Ratu? Semoga aja gue nggak diusir. Permisi, saya mau ngantar minuman. Loh, bukannya saya sudah suruh kamu diam di kelas ya? Kok kamu masih di sini sih? Berani banget. Saya cuma mau nganterin ini minuman, gantiin tugasnya Pak Satpam. Lagian jangan marah-marah lah Bu, nanti cepet tua. Nih, Ratu udah punya minum. Ih, kayaknya kamu harus saya cubit deh supaya kamu jerak. Au! Ada apa ini? Ratu? Warna hatinya kenapa agak lain? Ini kan ada apinya. Apa Ratu tuh marah ya sama gue? Kalau gitu gue harus bersikap takut kan sama dia? Saya kesini untuk ketenangan, bukan buat dengerin orang ribut. Maaf karena udah buat keributan Ratu. Saya emosi karena ada anak kampung ini. Tidak apa, sebenarnya tujuan kunjungan saya kesini juga buat bertemu dengan anak ini. Saya Ratu, apa nggak salah orang? Iya betul, saya ingin mengobrol dengan kamu. Untuk apa Ratu? Anak ini nggak pantas disandingkan sama Ratu. Kamu melarang saya? Nggak gitu kok Ratu. Kalau gitu sekarang saya mau siapin ruangan buat Ratu ketemu sama anak ini ya. Waduh, gue mau diapain ya sama nih Ratu? Saya tunggu kamu ya. Lo nggak apa-apa, nggak ada yang terluka atau gimana-gimana kan? Buset, kenapa berlebihan dah? Biasa aja kali. Lo barusan ketemu dan ngobrol sama si Ratu yang kejam itu. Ingat dong, malah sekarang gue lagi mikirin ngapain dia ngajak gue ketemu berdua doang. Pasti lo buat salah kan, makanya si Ratu sampai semarah itu. Jangan-jangan nanti gue bakal dihabisin sama dia. Tidak! Udah pasti itu mah, mending lo gak usah datang buat ngobrol sama dia deh. Bener tuh, jebakannya tak terduga. Kalau gitu kita main aja kuy. Oh, ternyata ini orang yang udah ngerebut posisi kita. Nggak bakal bisa dimaafin. Kalau gitu kita kerjain aja yuk. Maksud kalian apa? Gue nggak pernah ngerebut posisi kalian tuh. Lo udah ngobrol sama si Ratu. Itu kan limited. Bener tuh, padahal kita berdua udah mendambakan untuk bertemu dan ngobrol sama si Ratu. Tapi gue bertemu dengan Ratu itu karena ketidaksengajaan. Kalian berdua jangan nyalain gue deh.
Oalah, ternyata kalian selama ini nggak suka sama gue. Kita baru aja nggak suka sama lo hari ini. Dasar pengacau, pergi sana lo sebelum kita murka. Iya, udah deh, gue pergi. Gue pergi bukan karena takut sama kalian ya. Gimana? Kamu pasti udah ketemu sama Ratu kan? Udah pak, tapi anehnya saya diajak ketemu cuma berdua doang. Dia udah bilang apa aja sama kamu? Saya nggak tahu karena saya nggak datang ke tempat janjian sama Ratu itu. Astaga, kenapa kamu nggak datang? Nanti dia bisa marah besar loh. Karena saya takut nyawa saya dihabisi sesampainya saya di sana. Kan gak lucu saya nyerahin diri saya sendiri. Ya ampun, gak mungkin. Karena kamu itu... pokoknya kamu harus datang. Kenapa maksa dah? Bapak sayang sama saya kan? Kalau gitu bapak pasti nggak mau saya kenapa-napa. Kamu jangan kebanyakan berpikir negatif, kan belum dijalanin. Feli, kamu udah bikin Ratu marah besar sampai dia tuh banting-banting barang. Saya takut liatnya. Kalau gitu saya pulang aja deh biar saya bisa berlindung sama mama. Karena Ratu tuh marah, dia udah sekap orang tuamu. Jadi kamu nggak bisa minta tolong sama siapa-siapa lagi. Yang bener aja, Bu. Aduh, kalau kayak gini gue harus selamatin orang tua gue dengan bertemu sama Ratu kan. Walau resikonya gue bakal meninggal. Harusnya ya, kamu tuh nggak pernah ngebuat Ratu marah. Kalau kayak gini nasib kamu bisa lebih mengenaskan. Apa? Udah deh Bu, cukup. Saya nggak mau dengar omong kosong ibu lagi. Karena apapun yang terjadi, saya harus selamatin orang tua saya. Kalau sampai si Ratu menghancurkan semua sekolah ini, kamu akan ibu geprek. Hah? Permisi Ratu. Lama sekali saya sudah menunggu sampai jam pulang sekolah dan kamu baru datang. Sebenarnya saya takut dihabisi sama Ratu, makanya saya sengaja nggak datang. Tapi karena Ratu sekap orang tua saya jadi datang. Mulai sekarang kamu nggak perlu takut lagi ya sama saya, karena saya tuh mau ngundang kamu buat tinggal di istana. Wah, seluruh keluarga saya nih Bu. Enggak ya, cuman kamu doang dan kamu bisa dapat perlakuan khusus. Gue harus curiga kenapa Ratu bersikap baik sama gue padahal gue udah buat dia nunggu dan marah kan? Kalau dilihat dari warna hatinya udah pasti marah kan karena ada api-api gitu. Kamu jangan berpikir macam-macam karena saya tuh nggak ada niatan buat nyakitin kamu. Kalau gitu bebasin orang tua saya sekarang juga. Saya nggak ada sekap mereka. Nak, Mama, kenapa Mama sedih? Sekarang saatnya Mama ngelepas kamu karena sebenarnya kamu adalah anaknya Ratu. Mama bercanda kan? Kamu dititipkan Ratu ke Mama sejak usia 1 hari. Jadi sebenarnya Ratu ini adalah mama kandungku. Tapi kenapa aku dititipin? Karena pada saat itu Raja tidak menginginkan anak perempuan. Jadi hanya itu satu-satunya cara yang bisa aku lakukan. Kira-kira baterai mata aku berapa ya? Semoga aja banyak. Hah? 10%? Itu artinya baterai aku udah merah dong, Mah. Cepet cas, Nak, sebelum kamu nggak bisa lihat lagi. Iya, Mah, tapi kalau aku cas dan sudah 10%, kira-kira apa ya bedanya? Penglihatan kamu jadi lebih jernih, bahkan kamu bisa lihat tungau. Buset, kayaknya HD banget. Kalau gitu aku bakal cas dulu, Mah. Nah, sementara di cas, tubuh kamu tuh harus dinonaktifkan alias tidur. Jadi kamu punya waktu lebih buat istirahat deh. Oke, Mah, aku bakal nurut, tenang aja. Setelah baterainya penuh, kamu baru boleh bersekolah. Jangan lupa bawa chargernya ya. Widih, keren. Gue bisa lihat bakteri di kulitnya orang. Tidak! Lo kenapa kayak ngagetin gue aja? Mata gue perih banget karena baterainya sekarat. Kalau gitu gampang, lo tinggal cas aja sampai penuh lagi jadi 100%. Nggak bisa, soalnya charger gue udah dirusak sama Tiara dan Dela. Ya ampun, kalau gitu pakai punya gue aja nih. Nggak bisa juga, soalnya colokannya beda, Vel. Mungkin ini udah takdir gue kalau gue bakal buta. Ya ampun, gue nggak tega kalau sahabat gue diginiin. Kalau gitu gue harus rencanain buat balas dendam sama mereka kan. Saran gue sih jangan cari gara-gara sama mereka. Kita udah ngumpulin banyak kan chargernya. Sekarang udah saatnya kita jalanin rencana kita. Tapi kita masih kekurangan orang, nggak ada yang buat dikorbanin. Gimana dong? Gimana kalau kita ajak dia aja? Kayaknya dia kehabisan baterai mata, jadinya dia buta kayak gitu. Ya udah, itu artinya dia bisa kita manfaatin kan dan dijadiin umpan. Hello, siapapun yang ada di depan gue, tolong tunjukin arah ke kelas dong. Kita bakal tolongin lo, tapi lo harus tolongin kita juga. Tolongin apa? Bantu kita buat jalanin sebuah misi. Nanti ketemuan sama kita pas pulang sekolah ya, di belakang sekolah. Sebenarnya apa yang mereka rencanakan? Pasti ada hubungannya kenapa mereka ngerusak charger Keisha kan? Nah, tugas lo tuh harus ikut kita untuk pergi ke sebuah ruangan. Tapi lo harus di depan. Kenapa gue yang di depan? Gue kan gak bisa lihat soalnya baterai mata gue habis. Kita gak perlu mata lo. Kita tuh cuma perlu lo buat ngelindungin kita dari jebakan. Jebakan? Berarti gue dong yang bakal kena jebakan itu. Enggak. Gue gak jadi ikut deh. Eits, gak bisa. Lo kan harus tetap bantu kita karena lo udah janji. Sebenarnya apa tujuan kalian? Kita mau curi chargernya Bu Guru terus ganti jadi charger yang rusak. Jadi kita gak bakal ketahuan kalau kita yang nyuri. Dela, kok malah dikasih tahu sih rencana kita? Maaf, keceplosan.
kebaikan. Walah, gue menemukan fakta kalau sebenarnya charger Kesha tuh masih ada. Sekarang lo tunggu di sini, kita berdua mau ke toilet bentar. Ya, gue juga kebelet boker nih. Jangan kemana-mana ya, karena kita bakal cari lo kemanapun lo berada. Bener, jangan sampai lo susah dicari, karena ruangan tempat Bu Guru naruh chargernya nggak jauh dari sini. Iya. Gawat, mata gue udah mulai perih nih. Dan baterai matanya juga sekarat. Kalau gitu gue harus charger sekarang kan. Untung aja gue bawa. Oke, harusnya kalau ada charger sekarang gue gak bakal ketahuan kan. 3, 2, 1. Aduh, tas gue pakai ketinggalan lagi di mana ya? Hel, kok lama banget sih? Iya, sebentar. Loh, Feli? Wah, tebak kebaikan. Bakal susah banget gak sih? Enggak dong, Kak. Tebak kebaikan itu artinya kakak harus menebak salah satu kebaikan orang. Lah, iya ya. Seumur hidup, orang pasti udah banyak ngelakuin kebaikan, kan? Betul, Kak. Semakin tua umurnya, maka semakin banyak kebaikannya. Jadi nggak perlu khawatir. Yang pertama, kakak harus tebak kebaikan kamu nih. Kamu kan masih kecil, jadi kebaikannya masih sedikit. Jangan salah ya. Aku tuh banyak ngelakuin kebaikan. Tapi aku nggak bakal kasih tahu kakak deh, biar kakak nebak sendiri. Nggak usah dibantuin juga, kakak bisa tahu sendiri karena ini kan ada cluenya. Cluenya bersangkutan dengan uang. Oh, kakak tahu, kamu pasti sering ngasih uang sama nenek-nenek yang di depan komplek itu kan? Ya, bener lagi. Selamat ya kak, berhasil. Gue udah nebak dan berhasil benar, tapi kok nggak dapat apa-apa. Dasar nggak guna. Lo lagi ngomongin tebak kebaikan ya? Iya, lo tahu apa soal itu? Nanti kalau udah berhasil lo dapet imbalan kehidupan yang bahagia. Mana ada jaminan yang kayak gitu? Ini namanya sistem ya, jadi nggak ada yang mustahil. Bener juga, tapi lo tau dari mana? Karena yang dapat tebak kebaikan ini kan cuma gue doang yang jalanin. Itu pengetahuan umum nggak sih? Kayaknya dia nyembunyi sesuatu dari gue karena dia garuk-garuk kepala gitu. Itu kan aneh banget. Tebak kebaikannya Bu Guru? Mana punya kebaikan dia? Kamu barusan ngeremehin saya ya? Saya nggak bermaksud ngeremehin sih, Bu. Tapi ibu emang nggak punya kebaikan kan? Tahu banget kamu. Tahu dari mana? Ya elah, ibu ngasih nilai aja pelit banget. Bahkan jawaban saya ya udah betul semua. Ibu salahin. Udah deh Bu, nggak usah dijelasin. Karena sebenarnya saya tahu kalau ibu tuh disogok sama murid peringkat 1 kan. Makanya ibu berperilaku kayak gitu. Maafin ibu ya, soalnya ibu tergiur sama sogokannya 1 triliun sih. Ya udah, sekarang udah waktunya saya lihat cluenya kan. Cluenya gratis, terus ada simbol rumah sakitnya. Ini maksudnya apa dah? Oh alah, jangan-jangan selama ini ibu udah ngasih pengobatan gratis buat orang-orang yang membutuhkan. Jadi itu gratis bagi mereka. Mereka bisa sehat. Yah, terkuak deh. Jangan bilang siapa-siapa ya, soalnya saya nggak mau kebaikan saya diketahui oleh orang banyak. Ya elah, harusnya kalau berbuat baik itu bangga dan pamer dong. Itu baru betul. Aduh, ini sebenarnya gue harus tebak sampai yang keberapa sih? Kok nggak selesai-selesai? Tebak kebaikan itu sampai level 3, Vel. Sekarang gue udah nebak 2, berarti tinggal 1 kali lagi dong. Semangat, gue yakin lo pasti berhasil. Ya iyalah, secara kan gue juga udah berpengalaman di permainan tebak-tebakan. Dan ini juga udah ada cluenya, jadi gampang. Harusnya yang ketiga udah muncul nih sekarang. Wah, iya, gue harus tebak kebaikannya loh. Kalau itu mah gampang gak sih? Soalnya sekarang aja lo lagi ngelakuin kebaikan, yaitu ngebantu gue dalam tebak kebaikan ini. Loh, kok salah? Aneh ya, harusnya sih bener. Mungkin sistemnya lagi error. Oh gitu ya, gue nggak percaya sistemnya error. Tapi dari tadi Kesha emang bantuin gue. Kok salah ya? Ini aneh banget. Tapi gue bisa jamin 100% kalau sebenarnya sistemnya tuh nggak error. Kesha-nya aja nih yang error. Nanti coba lagi ya, Vel. Oke, mending sekarang gue lihat cluenya aja dulu deh. Loh, kok cluenya nggak ada sama sekali? Jangan-jangan dia nggak pernah ngelakuin kebaikan. Lo kan bestinya Kesha, masa lo nggak tahu kebaikannya apa? Iya nih, soalnya dia nggak pernah nunjukin, aneh kan? Lo udah tahu tapi aneh, masih aja mau temenan sama dia. Sekarang kalau gue nggak bisa nebak kebaikannya, berarti gue nggak bisa dapet imbalannya dong. Sebenarnya gue tahu satu sih, dia sering mampir ke rumah pengemis yang ada di depan sekolah. Kalau gue ke sana, kemungkinan gue bakal dapet jawaban kan? Kalau gitu kapan biasanya dia ke sana? Pulang sekolah. Tapi lo yakin mau ke sana? Gue pergi dulu. Ini rumah pengemisnya. Kesha pasti udah ada di dalam kan? Aku jalan dulu ya, Papa. Kesha, berarti ini adalah rumah lo? Atau lo cuman acting buat jadi anak dari bapak itu? Ini bukan rumah gue. Iya bener, gue acting. Soalnya gue kasihan sama bapak ini, dia sering ngigo tentang anaknya. Oh alah, jadi lo tetap punya kebaikan kan? Harusnya lo bilang aja sama gue. Udah ya, gue sibuk, jadwal gue agak padat nih dan udah telat juga. Bye. Ya udahlah kalau gitu gue sekarang pulang juga. Karena sekarang udah bisa dapet imbalannya kan? Asik. Wah, gue ditawarin buat lanjutin tebak kebaikannya. Ngapain dilanjutin kalau gue bisa dapet imbalannya sekarang kan?
Ternyata karena imbalannya beda, imbalannya lebih besar. Gue bisa bahagia sekeluarga dan gue bisa jamin itu kan. Karena ini dari sistem. Kalau gitu gue jelas ikut lah. Hah, levelnya sangat sulit.